Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur, zat Allah yang maha luhur, zat Allah yang maha rahman, zat Allah yang maha rahim, zat Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Baik itu yang namanya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga atas karunia inilah kita pada hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Yang mudah-mudahan dengan kita selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, tentunya kita akan mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, melalui mimbar khutbah ini, khatib ingin berwasiat khususnya bagi diri pribadi khatib, umumnya bagi jamaah sekalian. Mereka untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya takwa, yakni al-imtisalu awamirillah wa tinabu nawahiyah. Artinya melaksanakan segera apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa huwa miftahu sa'adah, karena takwa inilah kunci daripada kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kali ini adalah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua atau ibu bapak kita, birrul walidain, taat dan patuh serta hormat dan menyayangi ibu bapak kita adalah merupakan perintah agama. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan perintah berbuat baik kepada ibu bapak ini hampir selalu dirangkai setelah perintah bersyukur dan perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan sembahlah Allah dan kamu jangan sekali-kali menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hal yang demikian itu menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua atau ibu bapak kita. Sebab lantaran wasilah mereka kita lahir ke dunia ini. Ibu yang mengandung dengan susah payah, melahirkan antara hidup dan mati, menyusui, merawat, membesarkan hingga dewasa, dari lemah hingga kuat, dan seorang bapak pun mencari nafkah banting tulang siang dan malam, gak peduli kepanasan dan kehujanan. Yang penting di pikiran seorang bapak adalah bagaimana kebutuhan si anak itu terpenuhi. Sungguh luar biasa perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua kita. Dan sungguh mulia apabila seorang anak bisa memuliakan kedua orang tuanya. Sebagaimana diterangkan dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dari keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Dan hanya kepadakulah kamu kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Bahkan sahabat Ali berkata, seandainya kamu menggendong ibumu dari barat sampai ke timur dengan tujuan untuk membalas, menebus kebaikan daripada setetes air susu ibumu, niscaya kamu tidak akan bisa menebusnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup adalah menghormatinya, mencintainya, memuliakannya, memenuhi keperluannya, dan taat atas perintah dan nasihatnya. Dan janganlah sekali-kali kita meninggikan suara kita di depan ibu bapak, apalagi membentaknya, dan jangan sekali-kali membantah perintahnya, walaupun dengan kalimat ogah, hus, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perbuatan tersebut adalah hukukul walidain, atau dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan termasuk dosa besar. Pernahkah kita berbuat kasar seperti itu kepada kedua orang tua kita? Kalau pernah, segeralah minta maaf kepada ibu bapaknya. Kepada ibu bapakmu. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari berikut ini. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair salasan. Qalu bala ya Rasulullah, al-israku billah wa uququl walidain. Artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa yang paling besar? Diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW. Lalu para sahabat menjawabnya, mau ya Rasulullah. Kemudian boleh bersabda, pertama adalah musyrik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tuamu. Kalau kita perhatikan hadis tersebut di atas, hendaklah kita harus berhati-hati dan juga harus perhatikan manakala orang tua kita sudah lanjut usia, dalam diri mereka sudah mengalami penurunan seperti pelupa, pikun, penglihatan, lahrabun, pendengaran bolot, berjalan payah. Mereka akan gelisah jika anaknya tidak bisa bergaul dan memahami mereka. Hendaklah kita bersabar dan memperlakukannya mereka dengan baik, sebagaimana mereka memperlakukan kita di waktu kecil. Marilah kita mengamalkan pesan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya, dan Allah memerintahkan supaya kamu
Jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya atau keduanya telah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan atau hus. Dan jangan pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia dan lembut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh mulia dan agung ajaran Islam ini. Oleh sebab itu sebagai orang tua, marilah kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama sejak dini. Dengan pendidikan agama yang kuat, tauhid yang kuat, dan akhlak yang baik. Tentunya akan menjadi harapan kedua orang tua. Dan karena anaklah yang menjadi harapan orang tua, mudah-mudahan jika kelak kita menjalani masa tua, mereka menjadi anak soleh. Dan apabila kita telah tiada, dia selalu mendoakan kepada kita dengan mengucapkan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak yang soleh adalah investasi paling dahsyat untuk kita. Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin sadaqatun jariyah au ilmu yang tawfi bihi au waladun saleh yad'ulah. Karena apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariyah, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu memenuhi kewajiban kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita mendapatkan ridho Allah dan ridho kedua orang tua, dan kita mendapat ampunannya. Demikianlah khutbah singkat ini khotib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah Jumat sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.